Halo, perkenalkan nama saya Fadila Umaya. Saya seorang dokter muda yang sedang menjalankan KKN di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Sangla Denpasar, periode 9 Agustus sampai 9 September 2021. Kali ini saya ditugaskan untuk membahas materi mengenai terapi nutrisi pada pasien fistula enterokutem. Sebagai pendahuluan, nutrisi itu sangat penting bagi tubuh kita. Nutrisi didapat dari apa yang kita makan. Jika makanan baik, mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh secara lengkap, maka tubuh kita tidak akan kekurangan nutrisi, dan secara otomatis kekebalan tubuh kita akan sangat baik. Menurut Sonarjo tahun 2000 mengatakan nutrisi ini adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Menurut Sukaryasa, mengatakan bahwa nutrisi itu adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan. Sedangkan terapi nutrisi itu sendiri adalah suatu program terapi yang dirancang dengan menggunakan makanan yang berkualitas tinggi, memiliki kandungan lengkap semua nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, bebas zat toksin, yang mampu diserap tubuh sampai ke tingkat sel sehingga tubuh memiliki sel-sel yang sehat dan utuh. Berikut adalah cara pemberian nutrisi, adalah langkah-langkah dari Barokah 2006. Pertama, lakukan pemeriksaan klinis komposisi tubuh, data biokimia, dan selanjutnya diagnosis atau status gizi dan status metabolisme. Selanjutnya, menilai kebutuhan energi dan zat gizi. Selanjutnya, komposisi zat gizi, cara pemberian oral atau enteral atau parenteral, dan selanjutnya bentuk atau jenis makanan, formula dan suplemen, yaitu formulasi terapi nutrisi, dan terakhir melakukan pemantauan dan evaluasi. Berikut adalah jenis terapi, di mana ada terapi oral feeding, enteral nutrition, dan parenteral nutrition. Untuk oral feeding, ini merupakan pemberian makanan melalui oral, adalah memasukkan sejumlah nutrisi itu melalui mulut. Tujuannya untuk mendapatkan nutrisi yang optimal. Indikasinya itu adalah, pertama, bisa makan melalui mulut, fungsi GIT-nya baik, nafsu makannya baik, bentuk makanan, yaitu makanan cair, makanan lunak, dan makanan yang biasa. Kontraindikasinya adalah pasien yang tidak sadar, seperti koma, kerusakan alat pencernaan atas seperti mulut ataupun esofagus, kemudian refleks menelan tidak ada dan tidak mampu menelan. Selanjutnya adalah enteral nutrition, di mana semua makanan atau nutrisi dalam bentuk cair yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik melalui mulut atau selang nasogastrik, lubang stomagester, ataupun lubang stoma jejunum. Tujuannya adalah untuk suplementasi pasien yang masih dapat minum dan makan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein untuk pengobatan, dan juga digunakan untuk mencukupi seluruh kebutuhan zat gizi bila pasien tidak dapat makan melalui oral sama sekali. Indikasinya adalah, pertama, fungsi GIT baik sebagian atau seluruhnya, yang kedua tidak bisa makan secara oral, yang ketiga bentuk makanan cair atau formula khusus melalui pipa yaitu NGP, PIG, ataupun PIJ. Kontraindikasinya adalah kanker hidung, mulut, faring, esofagus jika diberikan melalui NGP. Yang kedua, gangguan cairan tubuh yang kompleks. Ketiga, obstruksi intestinal, kemudian ileus paralitik, mual muntah, kemudian perdarahan GIT akut, eritonitis, dan koma dengan potensial vomiting dan aspirasi. Ini adalah ketiga itu parenteral nutrition, di mana ini suatu cara pemberian zat gizi melalui pembuluh vena untuk mencapai keadaan gizi yang adekuat. Apabila dengan nutrisi enteral atau oral, keadaan adekuat tersebut tidak dapat dicapai, sehingga kita memberikan melalui parenteral. Nah, ini diperlukan pemantauan yang ketat untuk mencegah komplikasi seperti sepsis dan gangguan keseimbangan metabolik. Indikasinya adalah tidak dapat makan, yaitu obstruksi saluran pencernaan seperti struktur atau keganasan esofagus atau gangguan absorpsi makanan. Yang kedua, tidak boleh makan seperti fistula intestinal dan pankreatitis. Yang ketiga, tidak mau makan atau akibat adanya pemberian kemoterapi.
Kontraindikasinya adalah 24 jam pasca bedah yang masih dalam EBB fase, yaitu kadar hormon stresnya tinggi, sel-sel resisten terhadap insulin, dan kadar gula darahnya itu meningkat. Pada fase ini cukup diberikan cairan elektrolit dan juga dextrose 5%. Jika keadaan sudah tenang, yaitu demam, nyeri, renjatan, dan gagal nafas sudah dapat diatasi, krisis metabolisme sudah lewat, maka parenteral nutrition dapat diberikan dengan lancar. Makin berat kondisi pasien, makin lambat dosis parenteral nutrition total. Yang kedua adalah pasien gagal nafas dengan saturasi oksigennya kurang dari 80 dan karbon dioksidanya lebih dari 50, kecuali dengan respirator. Pada pemberian PN penuh, metabolisme karbohidrat akan meningkatkan produksi CO2 dan berakibat memperberat gagal nafas. Yang ketiga adalah pasien rentan dengan kekurangan cairan ekstraseluler. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fistula enterokutaneus, di mana fistula ini merupakan suatu hubungan abnormal antara dua permukaan berepitel, di mana salah satunya itu berasal dari organ yang berongga. Di mana ECF atau enterocutaneous fistula itu merupakan hubungan abnormal antara usus besar atau usus halus dengan permukaan kulit. Dapat berasal dari lambung, duodenum, jejunum, ileum, kolon, maupun rektum. Fistula enterokutan itu seringkali berhubungan dengan tria sepsis, gangguan keseimbangan cairan, dan elektrolit, serta malnutrisi. Fistula enterokutan juga itu sebagian besar terjadi secara iatrogenik pasca operasi, dan ileum ini merupakan lokasi yang paling sering terjadi fistula. Klasifikasinya itu dibedakan menjadi 3, ada yang berdasarkan anatomis, yaitu berasal dari lambung, duodenum, jejunum, ileum, maupun kolon. Sedangkan yang fisiologis itu dibagi menjadi high output, moderate output, dan low output berdasarkan jumlah cairan yang keluar dalam 24 jam. Etiologinya adalah fistula divertikal atau fistula neoplasma. Fistula gastroduodenal dan jejunum ini itu lebih sering terjadi high output dan kehilangan cairan, gangguan keseimbangan elektrolit, serta malabsorpsi terlihat jelas. Sedangkan fistula ileum dan kolon lebih sering itu terjadi low output, sehingga terjadi dehidrasi, gangguan keseimbangan asam basa, serta malnutrisi jarang ditemukan. Berikut fistula enterocutaneus tadi, penyebabnya adalah spontan pada keganasan, paparan radiasi, kondisi inflamasi, yaitu penyakit radang usus, komplikasi dari operasi gastrointestinal. Defek enterik kecil kurang dari 1 cm dan saluran fistula yang panjang lebih dari 2 cm akan menyebabkan penutupan spontan. Ada faktor yang menyebabkan kegagalan penutupan spontan, yaitu diskontinuitas usus, abses yang berdekatan, inflamasi bawel atau struktur, terapi radiasi, benda asing, atau obstruksi distal. Fistula enteroatmosfer ini merupakan hubungan antara saluran pencernaan dan atmosfer, yaitu ketika usus terbuka. Bagian dari ECF yang hampir tidak menutup secara spontan. Kehilangan cairan usus, yaitu kehilangan cairan elektrolit, mineral, dan protein, akan menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan juga malnutrisi. Keluaran ECF tinggi atau high output ECF, yaitu lebih dari 500 ml per 24 jam, akan menyebabkan kematian tinggi dibandingkan dengan keluaran ECF yang rendah. Untuk penata laksanaan ECF yang penting itu adalah pertama pengendalian sepsis, perawatan luka, optimalisasi status cairan, elektrolit, dan nutrisi. Tujuan untuk manajemen nutrisi ini adalah memberikan perkiraan kebutuhan nutrisi, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan meningkatkan penutupan ECF spontan bila memungkinkan. Ini adalah faktor yang menggambarkan status gizi pada orang dewasa, yaitu malnutrisi. Ini didiagnosis dengan riwayat gizi, yaitu penurunan berat badan dan perkiraan asupan energi atau nutrisi, serta pemeriksaan fisik. Jika malnutrisi tidak ada pada awal, maka penilaian nutrisi itu dilakukan secara berkala, karena pasien dengan fistula akan menjadi malnutrisi, karena malabsorpsi nutrisi, kehilangan cairan dan elektrolit, dan adanya sepsis. Konsentrasi protein serum diperoleh sebelum dan selama terapi nutrisi, karena merupakan indikator hasil prognostik, namun bukan penanda nutrisi yang sensitif. Berikut adalah SGA, yaitu screening
subjective global assessment untuk menilai malnutrisi pada seseorang, yaitu ada 3 level, di mana untuk level A, gizinya baik, level B, cukup, ini menandakan malnutrisi sedang, dan C, malnutrisi berat. Berdasarkan asupan makanan, penurunan berat badan, penilaian fungsional, dan pemeriksaan fisik. Di mana pada formulir screening SGI ini dipilih, nanti dilakukan pengisian, yaitu mulai dari berat badan, kemudian asupan makanannya, gejala gastrointestinal yaitu anoreksia, mual muntah, diare, kemudian deskripsi tentang kapasitas fungsional, penyakit dan hubungannya dengan kebutuhan gizi, kemudian pemeriksaan fisiknya yakni kehilangan lemak subkutan, kehilangan massa otot, edema, dan juga acid test. Nah, ini adalah keseluruhan skor SGA, di mana gizi baik atau normal nilainya A pada lebih dari atau sama dengan 50% kategori atau ada peningkatan signifikan. Dari Academy of Nutrition and Dietetics and Aspen menyarankan identifikasi 2 atau lebih dari 6 karakteristik untuk mendeteksi dan mendiagnosis malnutrisi, yakni asupan energi yang tidak mencukupi, penurunan berat badan, kehilangan massa otot, kehilangan lemak subkutan, lokal ataupun umum, akumulasi cairan yang dapat menutupi penurunan berat badan, status fungsional yang berkurang diukur dengan kekuatan genggaman. Nah, penilaian penurunan berat badan ini tidak bisa digunakan untuk mendiagnosis malnutrisi pada pasien yang obesitas. Untuk pasien yang obesitas, yang sakit kritis ditambah dengan malnutrisi akan menyebabkan risiko kematian lebih tinggi dibandingkan dengan pasien obes tanpa malnutrisi. Pemantauan kadar protein serum itu kurang sensitif dan spesifik dalam membuat diagnosis malnutrisi. Konsentrasi protein serum yang rendah akan digunakan sebagai prognostik. Konsentrasi transferin serum yang lebih tinggi itu akan memprediksi penutupan spontan, dan konsentrasi transferin yang rendah, protein penyikat retinol, dan prealbumin merupakan prediksi kematian. Nah, ini adalah pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang untuk dilakukan dari ECF itu sendiri, yang pertama bisa menilai WBC, yaitu kita bisa mengetahui sepsis, di mana dapat menyebabkan leukositosis. Kemudian transferin serum, di mana kadar rendah kurang dari 200 mg per DL, itu merupakan prediktor penyembuhan yang buruk. Kemudian jika kita nilai dari kadar natrium, kalium, dan juga klorida serum, itu kelainan elektrolit dapat terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit. Kemudian hitung darah lengkap, protein total, albumin serum, dan globulin itu menunjukkan adanya anemia, hipoalbuminemia terkait malnutrisi. Kemudian fistulografi yaitu panjang saluran, tingkat gangguan dinding usus, lokasi fistula, dan adanya obstruksi distal. Ini adalah informasi yang kita dapatkan ketika melakukan pemeriksaan fistulografi. Kemudian CT itu berguna untuk menunjukkan rongga abses intraabdomen. Rute terapi nutrisi, yakni di mana terjadi fistula, segera perbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menetapkan lokasi fistula, mengukur output, dan menyingkirkan obstruksi distal. Penilaian rinci dari karakteristik fistula, yakni lokasi yang tepat dan panjang, mungkin tidak dapat dilakukan pada saat awal karena saluran fistula belum atur. Nah, ini adalah rutenya, di mana NPO 24-48 jam resusitasi korek fluid, elektrolit diagnostik lockup, di mana ECF yang kurang dari 500 ml per 24 jam, itu melewati esofageal, gastrik, atau duodenal. Jika feeding tube tip-nya itu di bawah ECF distal small intestine atau kolon. Kemudian dipilih yaitu adalah enteral nutrition, itu bisa dipilih, dan bisa juga PN jika ECF output-nya manageable. Kemudian jika ECF-nya lebih atau sama dengan 500 ml per 24 jam, maka size-nya itu adalah proximal small bowel atau feeding tube itu tidak possible pada tempat di bawah ECF. Dan pemberiannya itu adalah parenteral atau bisa ditambahkan dengan enteral. Ini adalah asupan protein dan energi, di mana pemberian protein itu 1,5 sampai 2,0 gram per kilogram per hari, di mana asupan energi sesuai dengan kebutuhan energi pasien berdasarkan hasil pengkajian nutrisi.
Nah, pasien fistula, enteroatmosfer, dan fistula output tinggi itu lebih banyak protein yang diperlukan. Itu bisa sampai 2,5 gram per kilogram per hari. Nah, untuk asupan energi, di mana jika pasien obesitas yang IMT-nya 30-50, itu diberikan energi 11 sampai 14 kilokalori per kilogram per hari. Sedangkan IMT yang lebih dari 50 itu diberikan 22 hingga 25 per hari. Di mana asupan protein jika 30 sampai 40 IMT-nya maka diberikan 2 gram per kilogram per hari, sedangkan yang lebih dari 40 itu diberikan 2,5 gram per kilogram per hari. Nah, di mana parenteral nutrisi itu ECF usus halus proksimal, terutama di jejunum proksimal atau dengan fistula keluaran tinggi. Bisa dilakukan dengan parenteral, sedangkan yang dilakukan dengan enteral itu biasanya ECF yang distal. 20% kalori itu secara enteral dapat melindungi integritas sawar mukosa serta fungsi imunologis dan hormonal usus. Kombinasi nutrisi parenteral dan enteral itu akan menyebabkan fistula high output. TPN atau total parenteral nutrisi, indikasinya adalah kecurigaan fistula lambung, duodenum, atau usus halus. Nah, di mana kebutuhan air untuk TPN ini adalah 1 mili kilokalori, kemudian persyaratan elektrolitnya untuk TPN sebagai berikut. Nah, di mana natriumnya itu 80 sampai 100, kaliumnya 75 sampai 100, magnesium 150 sampai 20, kemudian kalsiumnya 15 sampai 20. Untuk kebutuhan kalori dan protein yaitu adalah untuk pemeliharaan 25 sampai 30 kilokalori atau 1 hingga 1,2 gram, stres sedang 30 hingga 40, stres berat 40 hingga 45. Sedangkan untuk protein G per 6,25 itu harus sama dengan nitrogen. Dan rasio kalori ke nitrogen dan protein yaitu pemeliharaan 200 sampai 300 banding 1, stres sedang 150 banding 1, dan stres berat kurang dari 100 banding 1. Sedangkan enteral nutrition indikasinya itu adalah fistula ileum distal, kolon, atau duodenum dan dapat diberikan melalui berbagai rute. Bisa juga diberikan pada high output proximal jejunocutaneous atau ileocutaneous fistula dengan good mucocutaneous continue. Feeding dapat diberikan melalui selang makanan yang dimasukkan ke dalam bagian distal ECF. Ini adalah formula immunoenhancing berhubungan dengan hasil yang lebih baik daripada formula standar. Dari Aspen yang saya baca, bahwa formula peningkat kekebalan multi-komponen tidak direkomendasikan untuk meningkatkan hasil ECF karena kurangnya bukti. Tapi disarankan adalah pemberian glutamin oral pada penambahan PN itu dapat memperbaiki mortalitas dan tingkat penutupan dari fistula. Nutrisi immunoenhancing untuk beberapa kondisi yang terkadang dipersulit oleh perkembangan ECF, trauma abdomen, dan pembedahan abdomen aktif. Glutamin itu adalah asam amino esensial dan bahan bakar untuk enterosit dan limfosit. Suplementasi glutamin itu dapat meningkatkan produksi IgA sekretorik di mukosa usus dan berkontribusi penutupan fistula dengan meningkatkan trofisme mukosa dan respons imun. Namun glutamin clearance itu terbatas pada pasien dengan gagal ginjal atau hati atau sepsis, meninggalkan potensi risiko toksisitas. Dosisnya adalah 0,3 gram per kilogram per hari. Kemudian ada fistulolisis, di mana penggunaan fistulolisis ini untuk terapi nutrisi pada pasien dengan kemampuan penyerapan usus utuh di bagian distal dari tempat infus dan ketika tempat infus ECF menutup secara spontan. Penggunaan formula polimer pada awalnya dan mengubah ke diet semi elemental jika terjadi intoleran. Di mana fistulolisis ini merupakan infus formula internal nutrisi melalui stoma distal dari ECF dengan atau tanpa infus ulang output dari pembukaan fistula proksimal. Teknik dilakukan setelah konfirmasi integritas dari patensi usus halus di luar permukaan fistula paling distal dan dalam ECF yang tidak diharapkan menutup secara spontan. Pembukaan distal fistula dapat diakses dengan tabung atau kateter dan formula IN dan atau chain diinfus melalui
lubang tersebut. Tujuannya adalah menggunakan usus kecil untuk memberikan mukosa usus dan pasien serta meminimalkan penggunaan PN. Fistulosis ini itu keluaran dari stoma proksimal dikumpulkan ke dalam kantong steril dan diinfuskan kembali ke bagian distal fistula. Formula polimer itu dimulai tetapi diubah menjadi formula semi-elemen dalam kasus intoleran. Manfaatnya adalah meningkatkan fungsi dan tingkat protein C reaktif, biaya rumah sakit, rawat inap, dan kematian di rumah sakit secara signifikan dapat lebih rendah, serta kelangsungan hidup 1 tahun secara signifikan lebih tinggi pada kelompok fistulosis. Terapi home parenteral nutrisi atau HPN, di mana indikasinya itu adalah pada pasien stabil secara medis dan fistula output dapat ditangani, serta pada pasien dengan ECF high output lebih dari 500 ml per hari ketika perbaikan bedah belum disarankan. Pasien yang high output ECF itu dapat diberikan pemberian parenteral selama rawat inap sebagai strategi untuk menstabilkan nutrisi dan keseimbangan cairan, sementara memungkinkan juga penyembuhan saluran fistula. Setelah pasiennya stabil, kemudian kita manageable, fistula output dan adequate skin protection yang sudah bagus, itu dapat dipertimbangkan untuk pulang ke rumah karena mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan sebelum prosedur bedah definitif. Pasien dengan low output fistul, di mana kurang dari 500 ml per hari, itu dapat mentoleran diet oral atau enteral tanpa memperburuk keluaran fistul. Nah, ini adalah penggunaan somatostatin atau analog somatostatin. Dari yang saya baca, ini digunakan untuk pasien dewasa dengan high output yang lebih dari 500 ml, di mana ECF ini akan menyebabkan drainase efluen dan meningkatkan penutupan spontan. Nah, somatostatin dan analog somatostatin ini biasanya digunakan untuk gastrointestinal dan fistula pankreas karena kemampuannya itu untuk menghambat pelepasan dan efek sekresi dari berbagai macam hormon GI dan meningkatkan penyerapan air dan elektrolit dengan memperpanjang waktu transit usus. Efek keseluruhannya itu intinya adalah mengurangi volume sekresi GI sebagai metode untuk mengurangi fistula output dan dengan demikian mendorong penutupan fistula secara spontan. Dosisnya adalah 250 mikrogram per jam infus kontinu. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf dan mohon dikoreksi. Terima kasih.